Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di channel Rikman Creator. Oke, di pembahasan kali ini saya akan membuatkan tutorial membuat desain dengan mudah dan cepat untuk pemula yang mau belajar Photoshop. Oke, jadi di sini saya akan membuatkan tulisan ada di belakang objek. Ya, contohnya seperti ini nih. Nah, saya akan membuatkan tulisan ini ada di belakang objek dengan cara yang mudah dan cepat. Oke, jadi buat teman-teman sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel saya Rikman Creator. Minta supportnya dari teman-teman. Saya hitung sampai 4. 1 2 3 4. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya Rikman Creator. Dan jangan lupa like-nya ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, jadi teman-teman harus punya Photoshopnya. Entah mau Photoshop berapa aja, silakan bebas. Oke, sekarang kita buka Photoshopnya. Oke, Photoshop sudah terbuka. Lalu teman-teman cari foto yang teman-teman pengen diedit. Misalkan teman-teman sebelum mencarinya harus di satu folderin dulu aja, biar nanti enak lah teman-teman untuk mengeditnya. Misalkan saya di sini nih punya potek, punya foto lah. Nah ini, nah saya akan dibikin ini tulisannya ada di belakang objek. Oke, kita masukkan dengan cara teman-teman misalkan di sini ada fotonya ya, tinggal langsung drag aja, di drag lalu masukkan. Atau bisa juga dengan begini ya, klik fotonya, klik kanan, lalu open wide. Nah di sini teman-teman pilih aja Adobe Photoshop. Ya, jadi bisa gitu. Oke, jadi bisa begini caranya, bisa langsung di drag bisa. Oke, jadi segini sudah. Lalu kita bikin teksnya, fontsnya bebas, terserah teman-teman fontsnya mau apa aja ya. Di sini saya akan mencontohkan di belakang. Oke, klik blok, lalu kita rubah tulisan fontsnya pengen seperti apa. Kalau saya pengen Futura, fonts kesukaan saya itu Futura, pakai yang bold. Sudah begini lalu oke. Nah setelah ini teman-teman kita pergi dulu ke selection dulu, move tool dulu ya, shortcutnya P. Kan ini masih ini nih, masih di icon T. Kita shortcut aja di keyboard yaitu P. Nah sudah move tool ya, jadi move tool itu bisa digerakkan kemana-mana. Oke, jadi kita gerakan ke sini, lalu perbesar dengan cara Ctrl T, dan kita tarik untuk memperbesarnya yaitu dengan cara Shift Alt biar gak penyok. Nah, biar gak penyok di belakang. Oke, lalu kita drag, bikin lagi satu teks. Nah untuk teknik ngedrag, di drag gitu ya, bukan drag balap, bukan. Untuk teknik menduplikat teman-teman bisa dengan cara Ctrl J. Tuh kan ada dua, lihatnya di sini ya, di layer ya, Ctrl J tuh ada dua. Atau bisa juga teman-teman klik layernya ini yang tulisan di belakang, lalu Alt dan geser ke bawah. Oke, sudah bisa begitu, bisa. Jadi ada dua teknik ya. Teman-teman silahkan pilih aja mau yang simpelnya yang mana gitu ya. Oke, sekarang di belakang yang ini mau diganti objek. Nah ini tulisannya di objek, lalu tanda checklist ini. Oke, sudah begini kita yang objek ini kita perbesarin lagi dengan cara Ctrl T, lalu Alt dan Shift, dan tarik biar gak penyok. Tarik. Oke, tarik lagi. Oke, segini cukup. Nah nanti si fonts ini, si tulisan ini ada di belakang. Kita bikin dari yaitu dengan cara teknik masking. Oke, sampai segini sudah. Lalu kita centerkan dulu ya. Centerkan dulu dengan cara Ctrl A,
klik objeknya. Kita ulangi lagi, klik objek, tulisan objek, lalu Ctrl A. Sudah di Ctrl A, kita pergi ke ini nih, align horizontal center, align horizontal center. Oke, klik. Nah, sudah berada di tengah-tengah. Lalu kita matikan selectionnya dengan cara Ctrl D. Nah, dan sekarang kita klik yang belakangnya, yang tulisan di belakang, lalu Ctrl A lagi, lalu align center, dan matikan selectionnya dengan cara Ctrl D. Ya, begitu sudah posisi peletakan. Jadi teman-teman, misalkan ini posisinya sudah selesai. Oke, jadi jangan sampai dirubah-rubah lagi ya. Kita klik di belakang sama di objek dengan cara kita diblok ya, dengan cara klik di belakang lalu kontrol ditekan, objek diklik. Nah, jadi sudah terblok ya. Lalu teman-teman ketikkan di shortcut yaitu Ctrl G. Nah, biar ke grup ini, biar ke grup. Oke, sudah begini, sudah ke grup tuh. Jadi kita matikan matanya, hidupkan matanya, dua-duanya ikut, sudah tergrup. Nah, sekarang teknik masking. Oke, untuk teknik masking, teman-teman pergi ke opacity. Lalu si opacity ini kita turunin. Kita turunin terus sampai transparan. Nah, biar enak nanti di monitoringnya untuk memaskingnya. Oke, misalkan 28 sudah cukup, 28% sudah cukup. Lalu kita pergi ke ini nih, add layer mask. Nah, oke, kita klik sini ya teman-teman, diklik. Nah, jadi tampilannya seperti ini nih. Ini folder group, layer group, lalu di pinggirnya ada untuk maskingnya. Nah, sekarang kita ngebrush ya. Untuk meng-zoom dan zoom out dan zoom in, teman-teman tinggal Ctrl plus atau Ctrl minus untuk memperkecil, memperbesar, Ctrl plus. Oke. Jadi sudah begini, teman-teman tinggal brush ya. Di shortcut dengan cara B. Oh, ini terlalu besar. Nah, kalau terlalu besar, teman-teman tinggal kecilin lagi. Untuk mengecilkan brushnya yaitu dengan cara pinggir P. Pinggir P ada tanda kayak kurung gitu, buka kurung dan tutup kurung. Nah, itu ya untuk memperkecil dan memperbesar. Oke, jadi teman-teman, nah patokannya di sini teman-teman harus hitam dan ini putih. Jadi si hitamnya harus di atas ya. Si hitamnya harus di atas, lalu teman-teman tinggal brush. Tuh kan. Mulai terhapus. Terus brush aja. Misalkan kita Ctrl G lagi, Ctrl plus lagi, zoom in. Nah, terus kita brush sesuai teman-teman. Nah, di sini teman-teman butuh ketelitian ya. Butuh ketelitian. Biar ngebrushnya rapi dan biar ngemaskingnya rapi. Oke, terus jadi biar nanti si objek si teksnya ada di belakang objek. Nah, terus brush sudah begini, yang ini udah. Pokoknya brush aja yang sudah menimpa objeknya, brush. Brush aja, teman-teman harus hati-hati aja ngebrushnya. Terus brush lagi. Brush lagi. Di sini harus butuh keterampilan ya teman-teman ya. Oke, jadi saya sengaja gak dipercepatin videonya biar teman-teman paham. Oke.
nanti kalau ini untuk merapikannya nanti. Yang penting kita pinggir-pinggirnya dulu harus rata, harus rapi. Oke, terus ini hati-hati aja teman-teman, santai aja, tapi caranya seperti ini ya. Harus teliti ya teman-teman, mana yang belum ke masking. Oke, terus oke, kita lihat ya. Kita lihat dari kita pergi ke opacity lagi, dan si opacity-nya kita 100%-in. Nah, udah. Lalu kita rapihkan. Brush lagi, rapihkan. Kita rapihkan. Terus kita rapihkan. Oke, segini sudah cukup. Tuh kan, ininya ada di belakang. Lalu sudah begini teman-teman, klik ke sini, lalu kita duplikat dengan cara Ctrl J. Atau teman-teman kalau belum update ya pasti gak bisa di Ctrl J kalau foldernya. Jadi teman-teman tinggal klik kanan, misalkan ini ya contohnya, klik kanan. Ada di sini keterangannya duplikat layer. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kalau di sini kan sudah terupdate ya Photoshopnya, jadi tinggal Ctrl J aja. Nah, lalu yang ini matikan, dan yang ini kita Ctrl E. Nah, jadi begini gambarnya, layernya ya. Sudah begini kita pergi ke filter, lalu blur, lalu pergi ke Gaussian blur. Nah, sudah begini, ini blurnya sesuai teman-teman ya. Nah, kita bikin 3,6 aja. Oke, sudah jadi tulisan di belakang objek. Jadi caranya begitu ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silakan untuk mempraktekannya, dan teman-teman silakan mencobanya. Pelajaran yang pas buat teman-teman. Oke, kita next, jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dulu jika video ini bermanfaat, dan like-nya jangan sampai ketinggalan. Terus jika teman-teman belum ada yang mengerti, silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Subscribe dulu, like, komen, dan share. Oke, terima kasih buat teman-teman. Kita jumpa lagi di video berikutnya.